Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam diskusi atau debat tersebut ada Eben Channel, ada Elia Miron dan juga Bang Jack. Dan teman debat mereka ada Uni Riva dan bersama teman polemikus yang lainnya. Kita akan melihat bagaimana mereka membawakan setiap data-data mereka dan bagaimana juga mereka masing-masing pendebat mempertahankan setiap argumen dan narasi yang mereka bawakan. Dan kita juga akan melihat bagaimana mereka mempertanggungjawabkan setiap hal yang mereka bawakan, baik data, argumen dan juga narasi yang mereka bawakan. Bahkan kita juga akan melihat bagaimana respon dari setiap masing-masing pendebat ketika data, argumen, dan narasi yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan. Karena apa? Karena di setiap debat yang kita ikuti dan yang kita lihat atau kita tonton, pasti ketika data atau argumen dan narasi yang dibawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh orang lain, maka akan timbul respon yang negatif, seperti marah-marah, emosi, besar suara, dan lain-lain. Sama hal seperti yang dilakukan biasanya oleh Uni Riva dan kawan-kawan. Ya, kita akan saksikan, kita simak bersama-sama debat atau diskusinya, dan saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang positif, saling membangun, supaya kita sama-sama boleh dicerdaskan, bahkan tidak boleh untuk kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bang Kingpin pernah tidak melakukan uji terhadap kesejarahan seperti itu. Oke. Sebelum ke Uni Riva ya, sama Abdullah ya, izin ya, saya sedikit aja yang awal. Jadi itu klaimnya itu keliru, salah. Satu, di dalam Al-Quran itu sebutkan agama Islam itu hanya satu, inna dina indallahil Islam. Allah itu nggak pernah menurunkan agama itu selain Islam. Jadi agama itu yang lain itu bukan agama dalam perspektif din gitu ya, satu poin. Nah, saat yang kedua, justru Al-Quran itu dia datang dengan membawa, selain membawa kebenaran ya, dia membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, dengan benar, musaddiqal lima baina yadayhi wal kitaba wa muhaiminan, dan seterusnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi premis pakem Jack awal itu keliru. Jadi Al-Qur'an itu dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, automatically yang tauhid ya, dia mengoreksi ajaran-ajaran yang tidak tauhid gitu ya poinnya. Silakan Uni Riva mungkin sebelum gitu. Saya pikir pertanyaannya simpel, taunya fondasi argumennya banyak juga ya, Jack. Oke. Pernah gak tidak Uni Riva menguji? Jack, setahu saya yang namanya kita sekolah itu kita mengkaji ya. Itu ada kenapa sekolah. Anak-anak kecil itu mulai dari mereka umur berapa ya? 6 itu mereka sudah diajarkan. Pertama mereka diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Kemudian mereka SMP, SMA, ada yang masuk ponpes. Tidak semua memang umat Islam ya. Tapi sebagian besar umat Islam itu bahkan cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama. Dan kalau kamu bertanya menguji, bukankah kita mengkaji itu dan menguji itu ada di dalam fase belajar itu? Nah, kalau kamu tanya, pernah nggak Mbak Riva itu menguji baik sejarah? Nah, ini dia, jangan jadikan sejarah sebagai parameter kebenaran, Jack. Yang namanya sejarah itu tergantung kepentingan juga. Ada loh, saya pernah menemukan, walaupun saya nggak bisa hadirkan saat ini, bahwa sejarah itu misalnya si ini ternyata orang benar, orang baik, ternyata karena ada kepentingan ya. Nih, oke, aku punya datanya deh, Jack. Nah, ini aku punya data deh, alhamdulillah aku punya data. Nah, ini dari kalian ya. Jadi nggak bisa dianggap bahkan kitab suci kamu yang juga bisa dikatakan sejarah itu juga bisa terbantahkan menurut scholar ya. Ntar nih aku kasih datanya deh. Kebetulan aku tuh nggak suka asumsi sih. Ntar nih. Ini kalau aku kasih ini nih. Jadi ada kepentingan dalam setiap sejarah itu bisa terjadi. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Daisy Mulder. Nih, Daisy Mulder ya. Ini aku buka datanya ya. Aku udah kumpulin ya. Oh, ternyata kalau orang bersandarkan kepada sejarah yang mengerikan kebenaran ini gitu loh. Masa disandarkan kepada sejarah? Perkataan Tuhan mau dipadankan dengan sejarah yang menyerah. Nah, ini nih. Kalau bahkan kitab kalian sendiri yang konon kabarnya bisa juga sebagai fakta historis menurut bahkan si Elia menyatakan bahwa Talmud itu juga fakta historis by the way ya. Mari kita baca di sini.
apa kata si Mulder ini gitu ya, ini ada di dalam pembimbing ke dalam Perjanjian Lama BPK Jakarta 1963 halaman 205. Mohon teman-teman kalau memang saya salah menampilkan ini, kalian cross check ya. Itu yang diperintahkan si Jack tuh. Teliti tuh, kalian jangan manja kalian. Cari buku ini, kalian isi, lihat di dalamnya. Ternyata benerlah. Jadi benarkah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya? Hal itu belum tentu. Sudah berapa kali kitab suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyur. Oleh karena itu, tentu tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan Mazmur-Mazmur itu atau orang-orang yang hidup lebih kemudian memakai nama Daud. Karena raja itu termasyur sebagai pengarang Mazmur-Mazmur. Jadi kecenderungan seseorang menulis lalu mengklaim bahwa itu ditulis oleh si Daud, ditulis oleh si Lukas, ditulis ini, itu sudah menjadi tradisi dan itu hal yang biasa ternyata menurut si Mulder ini gitu loh. Yang termaktub di dalam pembimbing ke dalam Perjanjian Lama BPK Jakarta 1963 halaman 205. Jadi bagaimana kalian mau menyandarkan kebenaran dari fakta sejarah sementara yang di kitab suci kalian sendiri? Bentar dulu, sedikit lagi closingnya. Jadi jangan sejarah itu kalian menjadikan parameter kebenaran lalu kami harus bergantung kepada sejarah untuk mengkoreksi Al-Quran gitu loh. Kalian silakan koreksi Al-Quran, temukan fakta-fakta historis yang betul bisa diadu secara akademis dengan Al-Quran. Mari kita uji. Gitu loh Jack. Jadi jangan parameter kebenarannya itu sejarah gitu loh. Makasih. Oke, izin Bang dibesarkan Bang. Oke, baik. Pertama kita harus paham dulu ya, ketika kita bercinta kepada hikmat filosofis itu ada 3 minimal ya pakemnya. Yang pertama bahwa kebenaran itu harus universal, tidak boleh parsial. Kemudian kebenaran itu harus radikal, dia harus merujuk kepada sumber-sumber primer. Kemudian kebenaran itu juga harus kita teliti secara sistematis. Jadi nggak boleh sesuatu yang saya dapat wahyu dan wahyu saya ini pasti benar, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Nah, universal ini bicara bahwa data, yang namanya sumber data, itu harus dan wajib apa? Bukan dari satu sumber. Nah, kita bicara nih, mengenai Yesus. Ketika kita bicara radikal, maka Quran ini tertolak, Mbak. Karena beliau bukan sumber radikal. Beliau berdasar 7 abad. Ada 3 macam sumber ya, 1 primer, 2 sekunder, dan ada asumsi. Nah, ketika berasal dari 7 abad, itu asumsi pun bukan, Mbak. Mari kita berlogika. Ya. Jadi, bagaimana mungkin ya sesuatu yang muncul yang memberikan klaim teologis itu berbeda dengan historisitas di sini. Nah, data yang kami miliki adalah dari sumber primer, dari abad pertama. Nah, bagaimana mungkin yang abad pertama ini di-compare dengan yang abad ke-7? Ini jelas, ya mungkin bisa masuk di dalam asumsi. Misalnya, Yesus lahir di kandang, di Migdal Eder, ini berubah menjadi di bawah pohon korma. Nah, sumber terdekat itu abad ke-5 yang menyatakan Yesus lahir di bawah pohon korma dalam kitab Matius palsu. Nah, ini kan sudah ada 2 sumber before Quran. Yang pertama menyatakan Yesus lahir di bawah pohon korma berasal dari Matius 5. Kemudian di tempat kami lebih primer lagi. Nah, ini kan tidak sesuai dengan pemahaman yang radikal. Itu bicara mengenai bagaimana historisitas. Kita bicara nalar filosofisnya dulu. Nah, ketika kita bicara sumber universal nih ya, ada 17 sumber data yang mengatakan Yesus disalib. Nah, kok tiba-tiba abad ke-7 muncul 1 sumber data yang mengatakan oh tidak disalib. Nah, kalau secara teori sumber, maka ini termasuk sumber asumsi. Makanya saya dari awal tadi uji. Karena gini, saya punya teman, ada 4 orang. Yang satu ini pencuri. Ketika 4 orang ini ya, saya tanya, bisa nggak kamu saya uji? Dong, host. Nah, 4 orang ini, 3-nya, oh saya siap. Lanjut dulu, silakan. Saya siap. Nah, saya siap. Tetapi yang satu, dia tidak berkenan diuji. Kenapa? Karena dia bohong. Nah, itulah kenapa kita perlu bahwa kitab itu harus one by one. Dia harus sesuai dengan nalar yang kita sebut sebagai nalar historis. Kalau dia menabrak historis dan dia ahistoris, berarti dia berasal dari mana? Multiverse. Multiverse itu dalam artian apa? Fiksi. Nah, kalau fiksi, konsekuensinya dia tidak akan bisa menyelamatkan. Oke, baik. Jadi Cukupkan dulu ya, karena di sini banyak. Silakan, baik. Silakan. Kita bisa dapat. Oke, boleh saya dari Islam jelaskan. Oke, silakan dari kawan Muslim ditanggapi. Ya, soalnya ada beberapa poin dari Jack ini yang blunder banget Jack ini. Saya mau menyelamatkan Jack nih. Oke. Boleh izin teman-teman Muslim, boleh nggak? Silakan Rifa. Ini Oke. saya akan memberikan caranya. Boleh. Ya, pertama ya. Sebelumnya Kak Rifa, bagaimana kalau kita tetapkan waktu 5 menit masing-masing kepada Boleh. Oh ya, bagus. Boleh. 5 menit. Oke. Ya, keren. biar adil kan supaya semua dapat Ya. giliran berbicara. Boleh teman-teman. Ya, Oke, makasih. silakan. Waktu dimulai. Oke, pertama Jack, kamu pegang teguh perkataan kamu ya. Kebenaran itu kebenaran universal ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam kitab kamu, maka kamu sendiri sudah membantah kitab itu sebagai kitab suci ya, atau sumber kebenaran otoritatif yang sangat tinggi sebagai sumber kebenaran. Pegang kata-kata itu ya. Jangan naikin Bang Ali, objektif Bang Ali minta naik. Jangan kamu lari dari itu. Kalau saya membuat klaim, enggak, maksudnya gini.
Kalau klaim saya adalah Al-Quran itu adalah betul. bukan kitab sejarah, bukan kitab analisis, tetapi adalah wahyu Tuhan. Oke, kebenarannya datang dari Tuhan, bukan dari analisis manusia. Karena yang namanya manusia pasti bisa melakukan kesalahan. Nah, Jack, kamu pegang teguh dengan pernyataan kamu bahwa yang namanya kitab suci, letakkan standar dua-duanya. Walaupun saya tidak membuat standar seperti itu, kamu katakan bahwa harus ada historisnya, fakta historis. Oke, kalau begitu tolong kamu ceritakan kepada saya nanti kronologis kisah tentang Tuhan yang melayang-layang di atas air dan pencipta langit dan bumi yang baru diinformasikan oleh Musa di beberapa ribu tahun setelah kehadiran Adam, ya. Tolong ceritakan kepada saya bagaimana kronologisnya secara sejarah. Bagaimana cara metodologi Musa mendapatkan informasi itu sehingga kalian tahu bahwa Tuhan pernah melayang-layang di atas air, oke? Kalau kamu tidak mampu menunjukkan metodologinya baik sejarah, maka blunderlah pernyataan kamu itu, oke? Nah, sekarang saya bawa data. Jack bilang gini, kalian harus berani diuji. Jack, kamu yang harus uji Al-Quran kami. Kalau kamu mampu, silakan, kita tunggu itu, ya. Jadi jangan kamu suruh kami yang harus mengkritisi Al-Quran kami gitu loh, ya. Itu aneh gitu. Atau kamu meminta cara mengkritisi Al-Quran sama kami, ya kan? Itu aneh lagi nih. Oke, kebenaran itu harus ini ya, harus universal ya, Jack. Maka kebenaran yang paling objektif itu ketika ada orang Kristen yang mengkritisi kitabnya sendiri. Sama ketika ada orang Islam yang mengkritisi Al-Quran sendiri, itu bisa objektif. Maka beginilah caranya, Jack. Oke, ini dia sesuatu yang aneh di dalam kitab kamu itu. Saya akan berikan dari pandangan-pandangan mereka yang sudah mengkajinya atau secara saya bilang ya rujukan dari penulis buku-buku di kitab kalian nih. Waterland. Ini ada di tafsiran Kejadian halaman 58. Cross check sendiri. Susunan semesta alam diuraikan dalam kitab Kejadian 1 tidak dapat dibenarkan lagi oleh ilmu pengetahuan modern. Itu bukan Ustadz Waterland yang bilang ya. Lalu Waterland, tafsiran Kejadian halaman 65. Pandangan Kejadian 1 dan seluruh Alkitab tentang susunan semesta alam adalah berdasarkan ilmu kosmografi bangsa Babel. Pandangan itu sudah ketinggalan zaman. Ini ujian kitab kalian. Lalu ini lagi ya. Oke. Saya akan tunjukkan kepada kamu, kalau kita bicara fiksi ya, saya akan tunjukkan ada dongeng malahan, ya. Nih, dongeng malahan yang termaktub di dalam kitab suci. Ya. Jadi kalau diskusi itu bawakan problemnya. Jangan kami yang kamu suruh carikan polemiknya lalu. Ini aneh nih si Jack ini. Kamu dong bawa problemnya. Nah, ini kamu baca ini. Hakim pasal 9 ayat 7. Setelah hal itu dikabarkan bla bla bla, ini ayatnya. Mari kita lihat tafsiran kitabnya. Ya, ini bukan Ustadz Rifa yang bikin atau Ustadz Ali yang bikinnya. Tapi yang jelas ini mana ini? Bentar. Oke, sorry. Nah, mari kita lihat ini. Ini saja isi kitab suci kamu itu, informasi di dalam kitab suci kamu itu, saja yang dibawakan Yotam ini berupa fabel. Ialah dongengan di mana makhluk-makhluk yang tidak beraksi ataupun bintang dan sebagainya berlaku sebagai manusia. Ini fabel pertama yang tercantum dalam Alkitab. Bahkan di kitab kamu memuat fabel, dongeng. Nah, lalu bagaimana dengan penyalipan Yesus? Umat Islam tidak pernah membantah adanya tragedi kejadian keji, kejadian yang mengerikan, di mana ada seorang manusia yang mau dihajar, mau dibunuh. Kenapa? Karena memang tradisi Yahudi itu suka membunuh para nabi. Dan itu termaktub dalam informasi kitab kamu dan informasi kitab saya. Sejarah-sejarahnya mungkin kalau saya ambil dari sejarah orang Kristen, kalau si Elia mengambil sejarah fakta historis dari Talmud, ya silakan cross check di Talmud. Benar tidak para Bani Israel itu sering membunuh para nabi terdahulu? Al-Quran informasikan itu. Lalu kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa Yesus atau Isa sebagai nabi itu untuk dihantam atau dibunuh. Itu bukan hal yang aneh. Namun masalahnya kami tidak mengingkari bahwa adanya tragedi niat membunuh atau kejadian yang mengerikan itu. Bukan itu yang dibantah Al-Quran, tapi yang dibantah Al-Quran adalah manusianya. Kenapa hal ini menjadi aneh menurut Jack dan teman-teman Kristen, sementara Yunus saja di dalam perut ikan tidak mati? Kenapa kalian terima itu sebagai fakta kebenaran? Kenapa kalian menolak Isa atau Yesus diselamatkan oleh Tuhan, sementara kalian juga percaya kepada Musa yang membelah laut, kemudian Musa membelah laut diselamatkan Tuhan, kemudian Daud yang berzina aja tidak dibunuh oleh Tuhan. Banyak tokoh-tokoh yang tidak dibiarkan mati oleh Tuhan. Jadi begitu caranya, Jack. Ketika kamu mengatakan standar kitab suci kamu itu harus fakta historis, buktikan kepada kami. Hancurkan itu. Ada dalil yang mengatakan Tuhan berfirman dalam hati itu sehingga ada yang Musa mencatatnya. Bagaimana secara historis kamu bisa pertanggungjawabkan itu? Ya. Jadi standar kamu letakkan ke diri kamu dulu, Jack. Oke, ya, baik. tolong Oke, terima kasih. Mohon maaf. Oke, saya izin ya. Bentar, Saya tambahkan boleh jadi. bentar, Bang Jack. Oh, apa sih? Masih giliran muslim ya? Masih giliran muslim kan? Ini Udah habis mohon maaf, waktunya. Bang Adi. Ini Weh ada Erben. Gimana Le kabarmu Le? 5 menit, kemudian teman-teman Kristen bisa membagi-baginya kepada Kecil suaranya host. Kecil sekali suara host. Host kecil suaranya, Dek. Oke, Dek, nanti Jangan jadi saya minoritas host. dengan Bang Ali nanti bagi-bagi waktu dengan Bang Ali nanti. Oke, baik. Waktu 5 menit buat teman-teman Kristen, silakan diatur. Jadi waktu Oke, dimulai- baik. Oke, aku dulu ya, Lerben dan Delia ya. Oke, Oke, siap. monggo. Terima kasih. Tapi aku minta tolong dibesarkan dulu dong, Bang. Jangan dinyalakan dulu ya, minta tolong. BRB agak kalem sih. Menit bagi dua aja gimana, Dek, waktu, Dek, biar enak kita. Ya, gimana? Oke, mau 6 dinyalakan ya, menit. Bang? Mohon Mereka bagi-bagi, dinyalakan. saya juga dengan pihak muslim 6 menit bagi-bagi juga waktunya gitu. Oke, siap. Oke, baik. Ini saya mau langsung ya. Jadi gini, ketika Mbak Rifa mengatakan kebenaran universal itu bukan yang tadi disampaikan ya. Oh, ini dalam pengertian apa? Kebenaran yang disebut universal itu ada lebih dari satu sumber. Lebih dari satu sumber, Mbak.
Itu yang penting. Nah, sumber penyalipan ya yang berhubungan bahwa Yesus disalib itu ada 17 sumber. Sementara sumber yang mengatakan Yesus tidak disalib itu hanya ada satu sumber. Jelas sumber Mbak ini sudah bukan sumber universal. Makanya kita tidak sesuai dengan filosofis. Kalau radikal, sumber penyalipan pun di abad ke-7. Jadi sisi Mbak itu tidak radikal. Merespek ke akar-akarnya tidak. Tapi terpisah sampai 700 tahun. Tanpa ada saksi mata yang begitu luar biasa. Nah, kemudian saya sampaikan ya, ketika Nabi Musa mengatakan bagaimana sih kronologisnya, melayang-layang ini, kemudian dari mana? Nah, Musa itu 80 hari di atas gunung, di mana di atas gunung itu awan kemuliaan Tuhan itu disaksikan seluruh Israel. Ini tidak bisa dibantah. Bagaimana Musa mendapatkan wahyu dan semua mata melihat, bukan zero saksi, bukan. Modelnya bukan zero saksi. Seperti itu. Nah, kemudian ketika dikatakan, aku agak ngebut ya, jadi ketika Kristen mengkritisi kita sendiri bagaimana susunan alam semesta itu ya, itu begitu terjadi dosa, maka terjadi banyak sekali perubahan. Tanah berubah, ininya berubah, tumbuhan yang tidak ada racun menjadi ada racun, hewan makan hewan. Roh Kudus mau tak mendukung. Jadi kemudian sebentar, saya matikan aja ya, Oke, saya lanjutkan ya. Jadi gini, ketika Hakim-Hakim 9 ayat itu disebut juga, Mbak sudah lihat itu belum gitu loh. Jadi saya sarankan Mbak lihat itu dulu, Mbak Rifa. Dibaca dulu. Yang disebut fabel di situ itu adalah si Yotam ya, bukan si Yotam ya, tapi si yang orang-orang sebelumnya dia berantem dan kemudian dia memberikan suatu cerita yang akhirnya nanti ada pertentangan di situ. Aku saran dibaca dulu. Jadi itu bukan masalah fabel ini dimasukkan lawang, itu ada konteksnya, ada kronologinya. Kemudian mengenai sekali lagi ya, di tempat Mbak itu Ustadz Abdul Somad mengatakan, bukan Yesus yang disalib, tapi Yudas Iskariot yang disalib. Menurut Ustadz Yahya Waluni, yang disalib itu bukan Yudas, tetapi Barnabas. Kemudian ada yang mengatakan lagi, yang disalib itu adalah murid yang lain. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan, yang disalib itu Simon dari Kirene. Nah, Ustadz Kores mengatakan, yang disalib adalah Sarjis gitu. Nah, kenapa ini bisa ada? Karena sumber Mbak itu bukan sumber primer. Mbak tidak sedang dalam posisi radikal. Gitu loh. Mbak tidak dalam posisi radikal mencari sampai ke data-data primernya. Makanya yang muncul apa? Sumber-sumber yang asumsi. Ada lebih dari 5 bias di situ. Padahal Yesus mengatakan dengan tegas dan jelas, dikatakan seperti ini, bahwa anak manusia akan disalib, wafat, dan akan bangkit. Dan itu bukan cuma satu, tapi banyak sekali ayatnya. Dan itu dikonfirmasi oleh 4 sumber. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum lagi surat-surat biar kita bisa lain. cross-check ayatnya. Mana itu ayatnya? Oke, nanti saya akan tunjukkan ayatnya ya, aman-aman. Kemudian, Lerben mau tambahkan? Sebentar, terakhir. Mengenai Musa belah laut, kita tidak asal percaya. Kita tidak asal. Tapi ada data pada tahun itu, 1300 Masehi ya, sebelum Masehi, yang bernama Papyrus Ipuwer. Papyrus Ipuwer menyatakan ke 10 tulah itu dari sumber bukan dasar satu sumber aja, silakan. Baru tentang Musa membelah laut juga sudah ada data arkeologi yang mengatakan roda-roda kereta Firaun itu ditemukan. Itu buktinya di situ ya. Baru tentang roh Allah melayang-layang, ini kan sebuah kebenaran yang dituliskan oleh Musa. Kenapa? Karena di dalam nabi-nabi berikutnya juga dikatakan bahwa roh Allah itu menghidupkan. Karena melayang-layang di sini merehefet. Jadi tulisan Musa tentang roh Allah itu nyata. Kenapa? Karena penulis Yesaya, Yeremia dan semuanya itu berbicara juga tentang roh Allah. Ayub sendiri juga mengatakan bahwa oleh roh Allah menghidupkan. Jadi terkonfirmasi ya. Kemudian kalau yang Hakim-Hakim 9 tadi sudah dijelaskan project ya. Di situ ada konteksnya tentang, jadi harus dibaca sih awalnya. Kalau dibaca memang hanya sepotong ya kesembung bawa golok. Coba lihat, setelah hal itu diberitahukan kepada Yotam, ia pergi ke Gunung Gerizim dan berdiri di puncak, lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu. Ini perkataan dia. Ini perkataan siapa? Si Yotam. Jadi bukan Allah berfirman, tapi dia yang berkata-kata, dituliskan di Hakim-Hakim. Apa perkataannya? Ada konteksnya, baca aja semua ini. Elia, aku sampaikan Elia. Masih ada 41 detik. Cepat. Nanti aja Pak Erben di kesempatan berikutnya. Ya, jadi saya pikir jelas ya. Jadi sejarah itu dibuktikan bukan hanya di dalam Alkitab, tapi di luar Alkitab pun ada data-data yang menjadi acuan. Baik itu buku sejarah ataupun arkeologi.
Tetapi kalau dengan Muslim, tidak ada data sejarah di luar Quran yang bisa kita memvalidasi contoh keberadaan Mekah. Semua klaim, karena berdasarkan penggalian-penggalian di kota Mekah, tidak dibuktikan di sana ada peradaban-peradaban. Itu menjadi persoalannya. Nah itu maksudnya. Oke. Ya, Ben. Waktunya Aku tambahin, Ben. Dan Aku tambahin, Udah Ben. habis. boleh abis ini saya mau keluar. Abis ini saya mau keluar. Bang Abis ini Kingpin. keluar. Nggak lama ya. Ya. Tadi kan Jack bilang itu ada 17 sumber yang bilang Yesus itu tersalib, dan itu mungkin dia masukkan dari sumber Kristen sendiri. Boleh dibesarkan saya? Kan Bang Kingpin, tolong host. Dek, waktu berjalan terus. Oke ya, ini kok muka gue yang mau nongol. Sudah. Ganteng. Kenapa nggak mau ini? Oke, balikin Bang. Dimatikan Bentar dulu, ya. Bang host. Waktunya dimatikan dulu. Ya nggak apa-apa, ya. Sebentar, Simon itu ya. Ini yang mana sih? Ini saya kan titis ya. Oke, bentar. Simon. Bentar, cari dulu. Tadi gara-gara gitu. Ya ilah. Oke ya, jadi menurut Second Letter of Grace itu yang tersalib adalah Simon. Perlu saya bacakan ini jadinya apa nih? For they nah nih ya, di sini ya. Yes, they saw me, they punished me. It was another their father who drank the gall of vinegar, gitu kan? Nah, It was not makin I, maksudnya Yesus ya. They struck me with the reed. It was another Simon. Jadi menurut Second Letter of Grace itu adalah Simon ya. Oke, kalau tunggu saya, oke, nah, sekarang kita beralih ke Petrus. Ini ya, di sini ya, teksnya langsung baca. The Savior said to me, maksudnya Yesus ya, kan dia kan juru selamat ya. He whom you saw on the tree, glad and laughing, that is the living Jesus, tuh ya. But this one into whose hand they drive the nails in his flesh. Jadi orang yang ditusukkan paku ya di dagingnya gitu kan. Which is the substitute being put to shame. The one who came into being in his likeness, but look at him and me. Jadi menurut ini namanya itu ya. The Apocalypse of Peter. Ya, jadi menurut Petrus sendiri itu kan bahwa yang tersalib itu bukan Yesus gitu. Bang Kingpin bacain Nah, sumbernya ini Bang, tadi- biar nanti nggak ini. Bang, waktu pun berjalan Bang Oke, Kingpin, biar bisa berbagi Gnosis. waktu. Sudah ya. Nah kembali library gitu kan, The Apocalypse of Peter. Ini yang nggak masuk di kanon mereka gitu. Tapi kan kalian udah bilang itu cuma ada satu. Ya, ya. Ternyata tuh ada Itu- lebih dari 3 gitu. Ya, ada lebih dari 3 yang bilang kalau Yesus itu tidak tersalib. Ya, oke itu dulu ya. Saya pamit dulu ya, makasih semuanya. Ini mau apa langsung atau saya? Oke, saya dulu ya. Tolong dibesarkan layar saya dan di post dulu waktunya biar tidak termakan waktu untuk proses-proses ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman, kesempatan ini izinkan saya untuk membukakan beberapa data penting ini. Jadi ada gugatan dari Jack Cita yang sangat naif sekali ketika dia mempertanyakan klaim Al-Quran secara sepihak yang menyatakan Yesus tidak disalib. Itu tercatat dalam An-Nisa 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, sampai akhir dinyatakan di sini bahwa orang-orang Yahudi tidak pernah membunuhnya dan tidak juga menyalibkannya, walakin nasyubbiha lahum, tapi peristiwa tersebut disamarkan bagi mereka. Ada kata penting yang sangat menarik di sini, teman-teman. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Dan adapun orang-orang yang meyakini kejadian tersebut berada dalam perdebatan di dalam peristiwa tersebut la fi syakkim minhu, dan benar-benar dalam prasangka, praduga dan keraguan-raguan yang nyata. Di mana buktinya Bang Ali? Yang pertama, pihak yang menyatakan terlibat dalam sejarah ini yaitu adalah Yahudi itu sendiri. Dalam catatan Yahudi, ketika kita buka dalam Sanhedrin, teman-teman ya. Dalam Sanhedrin tercatat dalam Sanhedrin 43A, sekali lagi 43A, dinyatakan dalam catatan Yahudi peristiwa tersebut dinarasikan begini: on Passover Eve, pada malam Paskah they hung the corpse of Jesus the Nazarene. Mereka telah menggantung jasad, sekali lagi jasad ya, bukan Yesus dalam keadaan hidup, menggantung jasad Yesus dari Nazaret after they kill him, setelah mereka bunuh Yesus by way of stoning, dengan cara dirajam sampai mati. Yahudi mencatat sejarah peristiwa kematian Yesus dengan cara dirajam sampai mati, baru digantung jasad yang telah berdarah-darah itu. Bukan disalibkan, tapi digantung jasadnya setelah dirajam sampai mati. Kenapa dirajam? Disebutkan di sini, Jesus the Nazarene is going out to be stoned because Yesus dirajam sampai mati karena dia telah didakwa, pertama, practice sorcery, telah mempraktekkan sihir, incited people to idol worship, mengajak manusia kepada penyembahan berhala,
and led the Jewish people astray, dan menjadikan orang-orang Yahudi tersesat. Dan kami juga merasa tersinggung ini tuduhan kepada Yesus, tetapi Yahudi sendiri berada dalam keraguan dan menjadi argumen yang terbalik dengan kalian bahwa mereka tidak pernah menyalibkannya tetapi merajamnya sampai mati dan jasadnya yang digantung. Ini bukan blogspot, ini Sefaria. Sekali lagi Sanhedrin 43a. Lalu dalam narasi kalian sendiri, Paulus ketika mencatatkan peristiwa di sini, Kisah Para Rasul di pasal kelima ayat 30, walaupun disulap dalam terjemahan LAI dengan terjemahan sebagai berikut, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ketika kita buka pada terjemahan versi King James Version, teman-teman, ini tidak ada kata salib di situ. Dalam King James Version, the God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hang on a tree. Karena ternyata dalam bahasa Yunaninya itu juga tidak ada salib di situ. Paulus memberikan narasi yang lain ini. Dia katakan Yesus tidak pernah disalib. Juga nggak ada, Bang Ali. Dalam Bible mereka nggak ada kandang domba. Iya, tapi ini betul-betul ketika kita cek dalam Strong Number menggunakan kata sulon. Pada pohon, Yesus disalib, digantung di pohon. Tidak pernah ada kata disalibkan pada tiang salib atau pada apapun yang mereka asumsikan berlambang plus itu. Lalu pertanyaan titipan kepada kalian yang terakhir dari saya. Jika kita menguji sebuah kebenaran pemberitaan kitab suci dengan data perbandingan sejarah, berikan saya bukti sejarah Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Catatan sejarah mana pernah mencatat ketika Yesus dibangkitkan ada orang-orang kudus dibangkitkan dari kubur dan berjalan-jalan di tengah kota dan disaksikan oleh banyak orang? Berikan saya catatan sejarah, ini peristiwa besar dalam sejarah ini. Ada zombie bangkit dari kubur dan disaksikan banyak orang. Oke, baik. Mantap, mewakili. Bang Jibril, host. Assalamualaikum host. Ustadz Ali, assalamualaikum. Unirifa, assalamualaikum. Jack kita, selamat malam. Elia, selamat malam. Iya ya. Oke. Satu menit aja. Bro Jack, boleh saya? Oke, silakan. 30 detik. Datanya Bro Ali tadi justru itu membuktikan Al-Quran salah. Karena di situ dikatakan Yesus itu mati. Cuma cara matinya yang berbeda dengan Alkitab. Sementara di Quran yang dianggap sama dengan Yesus itu Isa tidak mati. Jadi sebenarnya Ali ini sedang menyangkali data Quran yang ditunjukkannya. Terima kasih. Lanjut Bro Jack. Saya menarik banget ya. Yang pertama dari Bang Kingpin. Nah, Bang Kingpin tadi menyatakan bahwa Apocalypse of Peter menolak itu. Saya bacakan karena dari tadi saya putus-putus dari tadi ya. Saya bacakan dari sarapan pagi tanggapan atas kritik tentang penyaliban ya, bahwa dalam Apocalypse of Peter ya, Tuhan kan jawab, karena datangan anak Allah tidak akan terlihat tapi akan sedikit bersinar bla 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 diiring kegangguanku dengan salib berada di depan wajahku. Jadi jelas bahwa memang ada narasi baik itu dari kitab Apokrif mengenai penyaliban. Itu yang pertama. Jadi dan tadi mengatakan bahwa itu hanya internal Kristen aja. Salah. Kami menggunakan data-data eksternal. Nah, yang kedua, Bang Ali, mohon maaf Bang Ali, saya dari awal tadi mengatakan gunakan data-data radikal, gunakan data-data dari sumber primer, ya. Jadi kalau yang sumber primer Anda lepaskan, apalagi yang abad ke-7 gitu, seperti Bang Ardia dulu pernah saya debat sama beliau. Nah, jadi gini, yang pertama, yang Anda gunakan harusnya Anda menggunakan Flavius Josephus. Josephus dengan jelas mengatakan ya bahwa Yesus yang disalibkan. Seperti itu, atau Yesus yang disebut Kristus. Memang nanti ada muncul narasi interpolasi bla 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 bla. Oke, saya bisa jawab itu. Tetapi yang abad pertama Josephus sendiri mengatakan itu. Nah, yang Anda pakai itu Sanhedrin itu dari abad keberapa? Abad kelima, Bang. Makanya jangan menggunakan narasi yang asumsi gitu. Biasakan itu. Makanya kan dari awal saya bilang uji. Mbak Rifa udah uji belum? Data Amba itu dari abad berapa? Pertama itu. Oh, dari abad ke-7. Uji dulu dong. Kebenarannya gimana? Dasar sumber primernya gimana? Oh, jelas dia bukan sumber primer. Kalau semua mengatakan, oh saya dari Tuhan, semua punya hak mengatakan ini dari Tuhan. Sayangnya seperti itu. Tetapi ketika kita mau tidak mau harus merujuk pada apa? Fakta-fakta logik. Gitu ya. Nah, fakta logik itu dibangun dari apa? Oh, satu, dia harus sumber universal. Minimal itu 2 saksi. Nah, punya Amba itu cuma 1. Dan itu pun ketika mengatakan bahwa oh kalian yang berbeda pendapat, Mas Ali tadi mengatakan nah yang berbeda pendapat itu kalian sendiri. Ustadz Abdul Somad mengatakan oh itu Judas Iskariot. Oh beda dengan Ustadz siapa? Yahya Waloni. Oh bukan, itu Barnabas. Astagfirullah. Kemudian Ustadz siapa lagi mengatakan oh Simon dari kiri nih. Loh, internal Anda yang berdebat malahan. Nah, tempat kami jelas. Nah, tadi ya saya janji mengatakan kepada Mbak Rifa, saya akan tunjukkan ya dari Matius. Nah, di Markus 10 ayat 33, Yesus berkata, anak manusia diserahkan imam kepala, mereka dijatuhi hukuman mati. Nah, itu merah-merah semua. Perkataan Yesus langsung. Markus 9 ayat 9, anak manusia bangkit dari antara mati. Markus 10 ayat 33, Markus 9 ayat 9, kemudian banyak sekali Mbak. Matius 2.
20 ayat 18, kemudian Matius 17 ayat 9, itu banyak sekali. Oke, saya lanjutkan. Bang Ali melakukan keblunderan yang ketiga kalinya mengenai data siapa yang dibangkitkan. Saya bacakan ya dari buku Answering Misunderstanding jilid 3 Pak Bambang Nurcena. Bukti-bukti mengenai siapa yang bangkit dari antara orang mati itu dicatat oleh siapa? Mark Quadratus. Ingat ya, tolong dicatat itu Bang Ali. Dicatat oleh Mark Quadratus. Bahkan pada saat Kaisar Hadrian datang, orang-orang yang dibangkitkan itu dicatat, itu dijejer-jejer itu. Nah, jadi mohon teman-teman jangan gunakan alasan zombie yang bangkit. It's just unmake sense. Data kami, data primer. Oke ya. Kemudian yang terakhir, ketika Abang mengatakan bahwa itu dalam KJV kenapa diterjemahkan dalam Kisah Rasul 5 ayat 30 itu ya. Itu kenapa itu nggak ada salibnya? Loh Bang, kalau itu dikatakan ya kremasantes epi kilon ya, silon. Nah, itu kan jelas terjadi yang namanya antar terjemahan itu pasti tidak bisa plek, tetapi maknanya sama. Ya memang Yesus disalib sesuai dengan kenyataannya juga, bahwa anak manusia akan disalib, anak manusia akan bangkit, bla bla bla. Itu merah-merah semua. Jadi data kami itu didukung oleh perkataan Yesus, merah-merah semua. Data kami didukung oleh sumber non-Kristen, Flavius Josephus, Marbar Serapion. Kemudian data kami didukung oleh ada data-data lain seperti Ya, silakan Bang. Oke, lanjut. Mikael, cepat. Oh iya. Elia. Jadi begini, dari tadi sebenarnya teman-teman Muslim itu tidak Suara mungkin sangin. lagi di kamar Pak. Jadi Ya dari udah, tadi sebenarnya teman-teman Muslim itu tidak memberikan jawaban untuk metodologi sejarah dan secara historis ya. Ketika tadi Bro Jack itu meminta bahwa sejarah itu dan kitab suci dan wahyu Tuhan itu harus dibuktikan secara universal, kemudian radikal. Betul. Kemudian juga secara sistematis. Namun teman-teman Muslim di dalam dalilnya sendiri itu tidak memiliki sumber primer yang jauh lebih tua daripada apa yang mereka gugat. Artinya mereka hanya menekan atau memasukkan data sekunder untuk mendukung data mereka yang baru lahir di abad ke-7. Itu kesalahan yang fatal kalau kamu mau mengkaji sejarah. Nggak boleh seperti itu. Nah, makanya saya mau bertanya kepada teman-teman Muslim, kalau kalian menolak sumber primer yang jauh lebih tua daripada kitab abad ke-7, tunjukkan atau setidaknya beritahu kami metodologi apa yang sekomper, yang sebanding dengan data sejarah yang kami miliki yang jauh lebih tua daripada apa yang kalian miliki itu. Dengan demikian kalian boleh menggugat. Itu aja utang kalian. Dan yang hebatnya lagi ya, datanya si Ali membuktikan bahwa Quran salah. Karena data si Ali mengatakan Yesus yang dimaksud itu memang mati, sedangkan di Quran tidak mati. Artinya Ali ini gak tahu kok bisa kau menyangkal Quranmu sendiri dan kau tunjukkan data. Tapi ya gak apa-apa lah, terima kasih lah samamu bro, udah kau tunjukkan data itu ya, saya kasih tepuk tangan lah samamu. Oke, saya tegaskan ya Pak Erben. Kami yang Kristen, kami sudah menggunakan metodologi yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan, sementara di tempat Mbak dan Bang Ali. Oke, Aku dulu Bang Ali. Uni, berikan saya sedikit sisa ya, Uni ya. Oke, enggak banyak nanti. Ini lucu ya. Saya nanti 2 menit boleh ya? Saya 2 menit boleh ya? Nanti ini 5 menit bersama Bang Ardiansah nanti kalau saya nanya ini ya. Pertama ya. Berapa menit ini Pak? 7 menit ya? Oh 7 menit. Oke 7 menit ya. Oke. Pertama ya yang perlu diketahui ya, Jack kita kamu tadi itu mempermalukan Elia sebenarnya ya dengan mengatakan Bang Ali itu membawa data yang salah. Justru ketika saya diskusi dengan Elia, dia membawa data itu sebagai pembelaan terhadap penyalipan Yesus, ya bawa Sanhedrin. Dan kamu menertawakan itu. Kamu minta maaf sama Elia dong, Jack kita. Dia bawa data itu, Jack kita. Kamu gimana sih nggak konfirmasi dulu sama Elia? Gimana sih ini bikin malu Elia dong kamu nih, Jack kita. Kemudian ya, saya itu justru gini loh. Saya mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah hasil analisis, hasil sejarah bukan, tapi pemberitaan Tuhan. Maka saya minta tadi, kalau memang kamu tidak menolak kitab suci itu hasil wahyu Tuhan dan hanya berdasarkan sejarah, pertama tolong kronologi sejarah dari Musa mendapatkan informasi terkait tentang Tuhan melayang-layang dan juga ada Tuhan berfirman dalam hati, itu metodologi sejarah apa yang digunakan? Kan kalian yang tuntut itu kepada kami, tapi kalian harus punya parameter dan kalian aktualisasikan dulu dalam iman kalian. Nah, ketika kalian saja blunder ya, terus kita bilang tadi apa orang Bani Israel melihat Tuhan pada waktu itu? Mana dalilnya gitu loh? Bahkan di dalam kitab kalian tidak ada yang mampu melihat Tuhan dapat hidup. Dalilnya begitu di kitab kalian. Lu terus kamu tuduh orang Israel melihat Tuhan rame-rame gitu. Aduh Jack, ayolah, makanya tadi ketika kamu membawakan data dalil kitab suci kamu, ditunjukkan dalilnya itu. Nah, kemudian kamu berbicara tentang Yesus. Iya, saya akan tunjukkan satu dalil yang tidak ada tertulis dalam kitab sebelumnya. Ini kesalahan Yesus ya, nih. Lukas 24, bentar ya. Ini kenapa kami itu tidak bisa mengambil kebenaran itu dalam kitab kalian? Karena ada pembohongan publik di dalam kitab kalian itu. Ya, nih saya tunjukkan datanya nih. Nih, ada kebohongan publik.
Nanti deh di sesi akhir saya lupa ketika Yesus berkata ada tertulis anak manusia akan dibangkitkan di hari ketiga, itu tidak pernah ada di kitab perjanjian lama. Nggak tahu Yesus tuh ngutip dari mana gitu ya. Nah, itu satu kebohongan publik. Yang kedua adalah tolong kalian juga mampu membuktikan fakta-fakta historis apa-apa yang tertulis di kitab kalian. Nah, terkait tentang tadi dongeng yang termaktub dalam kitab kalian, buktikan bahwa itu bukan bahwa itu kesalahpahaman yang dituliskan dalam kitab kalian, bukan dongeng yang menjadi ayat gitu loh. Gimana ini kok kalian punya standar kepada kami, kalian paksakan, sementara kami tidak pernah klaim bahwa Al-Quran itu kitab sejarah. Nah, Al-Quran itu boleh kalian buktikan, maka tunjukkan ada permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan Al-Quran. Kayaknya sejarah bertentangan dengan Al-Quran. Kalau tentang penyalipan kan saya sudah bilang, bukan penyalipan itu yang dimata, tapi siapa yang disalib. Saya menunjukkan di dalam buku William Barclay bahwa ada, bahkan saya sudah tunjukkan kepada Elia ini. Di halaman ke-10 dalam pemahaman Alkitab, saya tunjukkan datanya ya. Matikan waktu bentar, host. Nah, ini ya, matikan waktu, host. Nah, dalam buku ini pemahaman Alkitab setiap hari, bahkan di sini dituliskan bahwa ada surat Petrus yang ditulis di tahun 130 Masehi yang mengatakan bahwa ada dua sosok Yesus, Yesus insani dan Yesus rohani, insani dan ilahi gitu. Yang satu seolah-olah terlihat tersalib dan satu lagi berbicara dengan Yohanes menurut kitab Petrus ini. Sayangnya ini tidak masuk ke dalam kanon kalian. Maka pertanyaannya by metodologi, siapakah yang menjadi otoritas tertinggi yang menentukan bahwa ini firman Tuhan, ini apokrif dalam iman kalian? Siapa orangnya? Sehingga dia mampu membedakan, oh ini firman Tuhan yang benar loh, ini apokrif loh, ini salah nih, ini surat Petrus ini salah nih, ini nggak benar nih. Siapa orangnya gitu loh? Halaman ke-10 ya. Di sini dia menuliskan bahwa ada satu cerita-cerita yang muncul tentang Yesus itu, tentang penyalipan Yesus. Artinya bukan dari Islam saja. Benarlah kata Al-Quran bahwa kalian sendiri berselisih paham tentang kematian Yesus itu. Silakan Bang Ali, kemudian Bang Ardiansah, lanjut. Oke, tolong besarkan layar saya di kios dulu karena ini waktunya berharga sekali nih. Tolong dibesarkan layar saya. Maka ketika ahli framing membawa narasi, ya kita hanya dengar dabrusan yang tidak ada esensinya sama sekali, teman-teman. Ketika dengan mulut songongnya dia katakan Sanhedrin itu adalah catatan abad ke-5, ternyata Sanhedrin telah ada semenjak abad ke-1 sebelum Masehi. Ini sebuah lembaga keagamaan atau mahkamah agama Yahudi yang berisi 71 anggota yang memutuskan dan mencatat segala macam peristiwa hukum kepada bangsa Yahudi Israel. Jadi termasuk apa yang menimpa Yesus dicatat oleh mereka ketika terjadi. Artinya berdasarkan data bahwa lembaga Sanhedrin ini telah ada sejak abad ke-1 sebelum Masehi, maka tidak bisa diasumsikan, apalagi di framing, mereka mencatatnya di abad ke-5. Berikan data kepada saya, Sanhedrin mencatat peristiwa tersebut di abad ke-5. Itu satu. Yang kedua, Anda sekali lagi tidak bisa buktikan sejarah mana yang pernah mencatat ada zombie yang bangkit bersama Yesus dan berjalan-jalan di tengah kota Yerusalem, menampakkan diri kepada banyak orang. Orangnya siapa yang lihat? Catatan sejarah mana yang menyatakan ada orang bangkit dari kubur dan disaksikan? Sekali lagi ya, menampakkan diri, artinya dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, mitos di waktu itu dia mencatatnya, keyakinan khurafat atau keyakinan takhayul yang berkembang di masyarakat Israel. Yang terakhir lebih parah ini bro, Lucianus dari Samosata, seorang satiris Yunani, juga mencatatkan dalam karya sastranya. Ini lebih telat lagi lahirnya, abad kedua ini 125 Masehi. Jadi seluruh catatan sejarah yang kalian banggakan bukan saksi mata. Sekali lagi, bukan saksi mata. Dan sebagai keadilan, tolonglah dijawab pertanyaan saya. Bagaimana pertanyaan kalian kami berikan? Jawaban, siapa sejarawan yang pernah mencatat ada zombie bangkit bersama Yesus dan menampakkan diri di tengah-tengah kota Yerusalem? Berikan datanya Jack Citah, Erben, Elia, dan oten-oten lainnya. Oke. Ini Mas, aduh, cepet banget ya, 6 menit ya. Mungkin 8 menit ya. Gedein Mas. Oke. Saya tadi ingin mengkritisi ini ya. Kebetulan saya suka baca filsafat juga ya. Oke. Secara universal ini menurut Jack Kitos ya, secara menyeluruh, secara radikal, mendasar dan secara asumsi. Ini menurut Jack Kitos ya, entah ini dia ngambil dari mana ya. Padahal kebenaran itu kalau menurut sumber yang saya dapat adalah kebenaran metafisiknya ya. Sesungguhnya kebenaran tidak bisa diuji kebenarannya. Oke, melalui norma-norma. Kebenaran etik ini nomor 2. Di sini ada tertulis. Kemudian di sini adalah kebenaran logika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau sampai 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, ini namanya cacat logika, ya kan? Udah jelas-jelas sekali bahwasanya cacat logika, bukan logical reasoning, tetapi logical fallacy. Di sini yang keempat adalah kebenaran empirik. Ini yang harusnya dibawakan oleh Jack Kitos ya. Saya juga punya di sini kebenaran. Teori-teorinya adalah kebenaran korespondensi di sini. Dan kedua kebenaran koherensi, yang ketiga kebenaran pragmatis. Ini aduh habis waktunya. Oke, saya belum selesai padahal. Enggak apa-apa. Oke, lanjut.
pendapat kepada para narasumber, apakah waktunya ditambah dari 7 menit atau dicukupkan? Silakan. Cukup 7 menit nanti jadi. Oke, baik. Kepanjangan Bro, bro. dulu. Teman-teman kita. Bro cek. Jawab dulu silakan, bro. Bro. Tunjukkan buku-bukunya dulu bro. Tunjukkan datang yang dulu. Tunjukkan bukunya. Ini bukunya. Baru matikan kamera supaya dilihat mereka. Hanya judul bukunya aja karena bro kalau buka kamera itu suaranya gak mantap. Sudah itu. Nyalakan waktunya. Oke ya teman-teman ya. Para bapak gereja mulai dari masa rasuli Mark Quadratus masuk 70 rasul ya, murid seperti Mark Ignatius dari gereja. Nah itu ya, mereka mengutip Matius 27, 52, 53 dan memahaminya sebagai kisah faktual. Mark Ignatius dari Antioquia, ini judul bukunya ya. Sebentar. Nih, Answering the Misunderstanding 3 oleh Dr. Bambang Nursena. Saya sudah pernah sampaikan ke Mbak Rifa. Oke, itu yang pertama ya. Oke, jadi itu memang ada. Jadi yang dibawa sekali lagi ya sama Bang Ali tadi, dia sama sekali tidak bisa membantah. Itu. Kemudian yang ketiga, nih saya tunjukkan ya. Yang Bang Ali sampaikan tadi itu, Sanhedrinnya itu memang ada di abad pertama, Bang. Yang kita bicara Sanhedrinnya atau Talmud Sanhedrinnya gitu loh. Ini ya Bang, abad ketiga Talmud Sanhedrin mulai disusun oleh para nabi di Babilonia ya Bang ya. Nah, jadi ini ada di abad ketiga, nggak abad kelima. Nah, abang ini menggunakan data apa? Data abad ketiga sampai abad kelima. Kayak saya bilang data abad kelima. Nah, ini benar-benar apa ya? Anda benar-benar nggak masuk akal gitu loh. Anda tidak sedang menggunakan narasi Elia, bro, yang itu, bro. kronologi. Datanya Elia itu bro. Seperti itu. Oh, tunggu. Ini Bang, aku boleh di mute dulu nggak Bang? Boleh di mute dulu nggak Bang? Gini. Jadi, please nanti kita sampaikan masalah data Elia. Karena yang disampaikan oleh Bang Ali, tadi yang pertama kali mengutip adalah Bang Ali. Mohon maaf. Ya, got it ya. Oke, thank you. Udah, saya akan lanjutkan lagi mengenai tadi masalah Petrus ini ya, jadi jelas bahkan yang disampaikan oleh Mbak Rifa itu dari mana? Dia menggunakan apa? Dari Justinus Martyr yang mencatat buku dari apa? Basilides, seorang bidat. Nah, kita heran gitu loh. Ini kan ajaran bidat yang mengatakan Yesus tertawa, kemudian ada seorang yang diserupakan dengan dia, itu ajaran bidat. Loh kok bisa ajaran bidat itu malah diklaim sesuai dengan abad ke-7? Ini kita harus, logika kita uji loh. Saya dari awal dari tadi bilang uji dan uji. Jangan terima taklid. Oh pokoknya ini benar karena Tuhan yang tuh kali-kali mengatakan ya. Kalau kita gunakan, matikan dulu ya, izin ya. Udah. Ketika kita setuju, ya oke. Ketika kita setuju ya bahwa nah, kita juga harus tahu bahwa Tuhan hanya mengatakan yang jujur dan benar. Nah, ketika terjadi bahwa Tuhan tidak tahu sejarah, coba bertanya dalam hati, benar nggak itu Tuhan? Sampai dia tidak tahu sejarah, bahkan membuat sejarah sendiri yang berbeda dengan pakem yang sudah ada, dengan data-data apa? Universal. Yuk, Anda harus bertanya loh, jangan-jangan punya saya yang salah. Loh, kalau misalnya kita bicara masalah klaim secara teologis, semuanya bisa mengklaim. Tapi klaim-klaim teologis itu harus diuji apa? Oleh klaim historis. Karena klaim teologis yang menabrak historis itu total fiksi dan tidak bisa menyelamatkan. Itu harus kita catat. Dan kita harus setuju, mau nggak mau. Kemudian kita lanjut ya. Tadi Bang Ali sudah, oke. Jadi udah salah ya tadi Bang Ali yang mengatakan. Yohanes tadi bro. Yohanes mau jawab? Yang Yesus yang insani dan Yesus yang jasmani. Yesus yang insani. Iya, itu kan berasal dari ajaran Basilides, Bang. Itu berasal dari ajaran Basilides. Ya, yang dikutip oleh siapa itu namanya? Ya, jadi itu memang itu saya bilang apa? Itu data yang dari kitab yang dinyatakan itu bidat. Nah, kok ajaran bidat kok bisa disamakan gitu loh dengan satu ajaran yang agung yang besar? Ya harusnya nggak mau dong. Kemudian Oke ya, Sanhedrin ada di batu pertama. Ini kita bicara tamu Sanhedrin. Oke, lanjut. 1 tambah 1 tambah 1 ya, jika itu kalau seperti itu harusnya iya itu harusnya beliau saya berikan 1 tambah 1 tambah 1 secara numerik itu memang harus 3. Tetapi kalau hipostasis maka itu harus satu hakikat. Jadi jangan pakai hitung matematik di dalam hitung teologis. Nah di situ ya, jadi harus tahu konteksnya. Dan si Ali juga tadi, terima kasih data-data yang kau buktikan tadi ya, bahwa data-data itu memang bukan sumber primer. Sumber primer itu adalah Alkitab dan gereja. Tetapi data Alkitab dan gereja itu dibuktikan dengan sejarah yang kamu tunjukkan tadi. Jadi saya kembali mengucapkan terima kasih sama Ali bahwa kamu memberikan data. Jadi saya harus tepuk tangan ini karena datamu meneguhkan Alkitab dan datamu semakin menyerang kebenaran kitabmu sendiri.
Dan untuk Rifa juga, saya bangga sama Rifa malam hari ini mengatakan Quran itu wahyu dari Allah, tetapi tidak sejalan dengan sejarah. Bagi saya, ajaran yang tidak sama dengan sejarah itu sama seperti kalau orang di masa sekarang mengatakan Tugu Monas di Papua. Kalau orang presiden sekalipun kalau mengatakan Tugu Monas di Papua, bukan di Jakarta dekat Stadion Gambir dekat Hotel Indonesia, sekalipun itu presiden mengatakan, saya katakan itu presiden Pasti yang aneh. diketawain. Iya, bukan hanya Betul. apa udah Ya, tapi layak kalau jadi saya presiden. tetap percaya loh Erben. Kalau saya tetap percaya kalau saya. Pokoknya itu pokoknya. Gitu loh. Oh iya, saya harus terpaksa Bisa, percaya oke. daripada saya Iya, diserang. saya terpaksa percaya. Nah, itu. Ya, Jadi oke, saya lanjut berterima ya. kasih. Izin Ya, ya, Erben. lanjut. Ini saya bantah Bang Ardian saya. Mau dibesarkan Bang. Nah ini ya, cara berpikir filsafat. Filsafat itu filosofi ya, cinta ilmu. Apa pertama? Apa? Radikal. Radikal. Jadi harus cari ke sumber primer. Terus apa nih? Sistemis. Sistematikanya gimana? Tuh. Kemudian apa lagi nih? Universal. Nah, datamu itu cuma data satu, Bang Ardi. Kamu pernah bilang, saya akan lepaskan yang data-data abad pertama, gitu kan? Nah, terus kamu lepaskan data abad pertama, padahal dia data radikal. Terus abad ke-7 kamu apakan, gitu loh, Bang Ardi. Itu sampai detik ini Anda nggak jawab. Saya udah 3 kali menanyakan itu. Ini dari buku apa? Nih, judulnya nih, bukunya. Nih, Filsafat Ilmu, Dr. Cecep Sumarna. Seperti itu. Pertama apa? Cari data primernya. Nah, punya Anda itu sama sekali bukan data primer. Makanya kok berani-berani mengatakan, oh yang dulu itu salah. Itu kan illogic gitu loh. Simply illogic. Harusnya kita starting dari apa? ditampilkan, Bro Jack. Cari data Bro Jack. primer. Sebentar bang, saya selesaikan dulu bang. Selesai. Habis. Oke, aku dong. Aduh mantap ini. Oke, saya pikir Erben itu ada manfaatnya di sini memberi pengetahuan, ternyata hanya memfitnah. Saya tidak pernah mengatakan Al-Quran tidak sejalan dengan sejarah Erben. Yang saya katakan Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan hasil analisis, bukan hasil karangan manusia. Tolong dong Erben, besok kalau kaya duitnya pakai linggis beli buat nusuk kuping biar kedengeran ya omongan orang. Satu, jangan memframing, jangan memfitnah. Ini orang kita nonton banyak yang nonton. Saya live juga di YouTube ini. Nah, yang kedua adalah ketika kita dari tadi sibuk membawa preposisi, ayo kita sama-sama kritis, radikal, pakai betul-betul buktikan dengan pertanyaan kami, jawab. Bagaimana caranya metodologi secara filosofi, kemudian secara metodologi, sejarah, di mana Musa sudah beberapa ribu tahun kemudian setelah Adam hadir mampu memberikan informasi tentang Tuhan yang melayang-layang di atas air, kemudian Tuhan yang berfirman dalam hati menjadi sebuah catatan di dalam buku yang kalian imani, kepercayaannya pokoknya benar. Tunjukkan kepada kami umat Islam metodologi apa yang kalian gunakan untuk mengetahui bahwa Musa itu betul-betul mendapatkan sesuatu yang historis. Jangan hanya asumsi, kemudian meletakkan parameter kepada kami yang tidak kami klaim, lalu kalian tidak mampu menunjukkan itu. Nah, Sanhedrin itu adalah data Elia ketika membuktikan penyaliban Yesus. Saya ulangi sekali lagi, itu data Elia ketika saya berdiskusi dengan Elia. Dia membawa Sanhedrin bahwa betul ternyata Yesus mati disalib menurut Elia, dan kamu mengejek data itu. Ini ya kerugian, kelucuan yang terjadi malam ini. Kemudian apalagi ya? Nah, tolong, ketika kamu memang dari tadi berteriak-teriak radikal, tapi nonsen. Dari tadi kamu tidak buktikan. Bahkan pertanyaan Bang Ali tentang ada zombie kudus yang bangkit, itu tidak kamu tunjukkan cerita sejarahnya. Tidak ada kamu tunjukkan sejarah dari pihak manapun. Kita justru kita pengen dari kamu tunjukkan gitu loh. Nah, masalah bidat yang dikutip ya, saya heran dengan teman-teman Kristen ya. Ketika mereka menolak ini bidat itu, tapi mereka membenarkan pendapat dari orang-orang Yahudi terkadang. Sementara jelas orang Yahudi menolak kekristenan, tapi mereka menolak bidat. Pertanyaan saya dari dulu kepada Elia, dan Elia sudah pernah menjawab, siapa yang mengkanon Bible sehingga Bible ini dianggap betul-betul firman Tuhan, yang lain itu bukan? Siapa otoritas tertingginya? Jadi kita tahu by historis. Orang ini bisa apa karena kepentingan atau tidak. Jangan kalian bilang Konstantin. Konstantinnya dong ada kepentingan pada waktu itu karena dia adalah raja pada waktu itu. Nah, kalau kita mau merujuk kepada kitab kalian itu, yang terkanon itu adalah firman Tuhan dan itu yang benar, yang lain adalah bidat. Bagaimana metodologi menentukan itu betul-betul yang benar firman Tuhannya? Tunjukkan cita, kritis, radikal di sini, ya. Jangan kamu radikal sementara kamu sendiri tidak mampu membuktikan metodologi bahwa kitab yang kamu pegang itu betul adanya. Nah, ini saya kasih contoh data lagi nih ya. Kalian giliran bidat kalian nggak percaya, giliran ada ayat dalam kitab kalian yang dikutip pertama sekali sama bidat, kalian jadikan kitab suci sampai sekarang nih. Ini bukti bahwa kitab kalian itu terdistorsi dan tidak bisa dipercayai gitu. Catatan mengenai 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 saja dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat ini berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ternyata ini masih ada sampai sekarang di kitab kalian. Ternyata ayat ini orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385 Masehi. Giliran bidat yang bertentangan dengan dogma kalian tolak. Giliran sama dengan dogma kalian masukkan ke dalam kitab kalian itu, ya. Itu jadi tolong kamu yang ajarkan kami metodologi kitab kamu itu bisa dikatakan benar sesuai dengan fakta histori dan filosofi radikal segala macam, tunjukkan kepada kami. Tuhan berfirman dalam hati, metodologinya dari mana? Kamu tahu kalau itu betul-betul Tuhan melayang-layang di atas air, ya. Tolong yang lain tambahkan. Terima kasih. Oke, besarkan layar saya.
memang kalau untuk menghibur diri itu butuh kenekatan seperti Erben dan teman-teman itu. Jadi teman-teman, berbagai cara menipu publik mereka lakukan ketika membaca data tidak pernah utuh. Ternyata Talmud yang dia katakan baru ditulis 350 Masehi, sekali lagi, was completed. Penyusunannya itu selesai pada tahun 350 Masehi, bukan 350 Masehi baru ditulis. Mengerti bahasa Inggris atau kamu sedang menipu data? Jadi catatan Talmud tersebut telah dimulai sejak abad pertama dan selesai pencatatannya memang pada tahun 350 Masehi. Jadi janganlah menipu di publik sekali lagi. Dan yang kalian katakan sebagai bukti sejarah, jangan potong-potong saya, jangan potong-potong. Oh, sumbernya bible.uk. Bible.uk bisa bahasa Inggris, Erben? Bible.uk. Bisa nggak bahasa Inggris? Jangan potong-potong waktu muslim lah. Gimana sih? Oke, lanjut. Bible.uk. Oke. Sekarang ada sebuah fakta menarik ini saya bawa. Seorang historian abad ke-19 atau abad ke-20 namanya Arthur Weigel. Dia menulis sebuah buku bestseller di kalangan pagan Kristen ya, The Paganism in Our Christianity. Seorang historian Arthur Weigel, dia mengkritik habis ini catatan sejarah tentang penyaliban Yesus yang kalian anggap sebagai sebuah kebenaran. Yang ingin saya garis bawahi dengan narasi indah saya, dia mengkritik bahkan sebagai catatan primer yang paling dekat dengan kematian Yesus, dikatakan Justus of Tiberias. Apa yang dia katakan? Bahwasanya menurut dia, sekali lagi menurut dia, sebentar bro. Oke. Menurut dia, bahwasanya catatan ini telah mengalami berbagai macam penyaduran ulang dan tidak ada bukti konkret bahwa mereka telah melihat secara langsung atau sebagai saksi mata. Dan naasnya, dia mengkritik bahwa catatan tersebut telah diubah berkali-kali. Apa referensi Mata Ali? Kalian bantah ini buku. The Paganism in Our Christianity. Karangan siapa? Arthur Weigel. Bukan seorang Muslim, tetapi seorang British Christian berkebangsaan Inggris, dan dia seorang Kristen taat. Tetapi karena tanggung jawab sains, dia harus menjelaskan ini kepada publik bahwa tidak bisa dibenarkan catatan yang kalian sebut sebagai bukti otentik sejarah. Jadi tolong sekali lagi, jika memang ingin mengkritik atau menguji sebuah kitab suci dengan pembuktian sejarah, berikan saja satu data di mana para zombie kudus pernah bangkit dan menampakkan diri di kota Yerusalem. Lanjutkan teman-teman. Siap, gedein line saya host, matiin dulu waktunya host. Waduh, Jack kita ini nggak konsisten. Oke, jadi kita tadi bilang kebenaran secara universal, secara radikal, dan secara asumsi. Ternyata berubah menjadi cara berpikir filsafat. Ini kan yang dia tunjukkan ini ternyata sistematika berpikir filsafat berbeda gitu loh. Coba kita cek sekarang ya. Kebenaran of truth ya, korespondensi of truth ya. Nih, suatu pernyataan dikatakan benar jika sesuai dengan fakta. Kita cek sekarang. Matiin dulu host. Waktunya host. Oke, kita cek sekarang. Di Quran Ar-Rahman ya kan, dia membiarkan dua laut tawar dan asin saling bertemu. Oke, sudah jelas 1400 tahun yang lalu dari mana Rasulullah tahu gitu loh. Tetapi kita cek kebenaran di sini nih. Taruh dulu, matiin dulu host. Nah, kita cek ya, kita baca ya. Dari ayat 24 ini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. 1. 2. Kitab Nabi-Nabi, Ketuvim. 3. Kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana respondensinya mana? Korespondensi of truth-nya mana? Mana kebenarannya? Coba buktikan. Ada Andai membawa pendapat Arthur Weigel, seorang British Christian tadi, tentu tulisan yang datang dari Arab abad ke-7 aja kami buang. Yang datang 700 tahun setelah kekristenan itu kami buang. Apalagi teolog abad ke-20. Jadi kalau kamu menggunakan pendapat seorang profesor untuk mengevaluasi kinerja historis pada 2000 tahun lalu, tentu itu tidak relevan. Karena tulisan abad ke-7 yang menyatakan Yesus diserupakan dibangkit itu aja kami buang, nggak kami akui. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai kebenaran korespondensi. Di sini juga Ardiansyah itu sesat berpikir ya. Karena dia ingin membenarkan kitabnya dia itu dengan surat air bertemu, kemudian diklaim itu sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Dia tidak melihat secara universal namun secara parsial. Sedangkan dalam filsafat itu tidak berlaku. Kalau di dalam
dalam Alkitab kami dikatakan bahwa ibu kota dulu pemimpin Israel nama-namanya ada, kemudian juga pemerintahan ada, data sejarahnya ada, dan itu bisa dikonfirmasi oleh data sekunder dan juga data sekuler lainnya. Apakah hal ini berarti Alkitab kami itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang harus diterima? Artinya cara berpikir kamu dengan kebenaran korespondensimu ketika kami terapkan di dalam Alkitab itu akan merusak Quranmu sendiri. Jadi hati-hati sebelum kalian berbicara. Kalau kalian anggap itu peluru, no, itu sebagai jarum ke kepala kalian semua, gitu ya. Oke. Zombie. Enggak, masih ada. Oke. Saya lanjut ya. Minta tolong dibesarkan dong, Bang. Oke ya. Sebentar ya. Mohon matikan dulu. Oke, saya jawab yang pertama gini. Jadi bagaimana dengan Musa yang mengatakan bahwa Adam gini, roh Allah melayang gini-gini. Saya sudah sampaikan ya, ini yang dua kali mungkin ya. Jadi ketika Musa naik ke atas gunung, begitu kemuliaan Tuhan turun dan semua mata para rakyat Israel mereka menyaksikan itu. Itu satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kedua, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan yang dilakukan melalui Musa melalui 10 tulah itu dicatatkan oleh bangsa non-Israel, yaitu di dalam papirus Epuwer. Jadi kesejarahan yang dilakukan Musa dan lain sebagainya ada data pembanding dan fix, itu bukan asal, gitu ya. Nah kemudian, kita nggak bisa bandingkan dengan baginda Nabi. Kenapa? Karena apa yang disampaikan baginda Nabi hanya kutipan-kutipan. Tidak ada tokoh baru yang disampaikan oleh beliau. Artinya apa? Kutipan nama-nama itu justru kamilah yang punya sumber primernya. Jadi tidak mungkin yang abad ke-7 itu mengoreksi. Harusnya yang abad ke-7 dicocokkan dengan kami punya. Nah, ternyata beda dengan data yang sudah lebih primer. Ya berarti apa? Ya, it's simply nothing gitu loh. Bagi saya loh. Karena kita bicara ilmiah. Nah, kemudian kita lanjut ya. Tadi ada papirus Epuwer. Kemudian untuk data Sanhedrin tadi ya, Bang Ali hanya mengulang. Beliau tidak ada data baru. Beliau hanya mengulang dan kita sudah jawab bahwa itu berasal dari abad ke-3 sampai abad ke-5. Gitu ya. Nah, kita sudah sampaikan seperti itu dan beliau tetap tidak memiliki data-data baru. Kemudian ketika bicara mengenai zombie, kita sudah sampaikan keempat kalinya nih. Dan beliau tidak memiliki data untuk membadah buku misunderstanding dari Answering the Misunderstanding jilid ketiga Bambang Nursena. Jadi Mark Quadratus mencatatkan mengenai orang-orang bangkit tadi. Itu jelas clear. Dan beliau tidak punya data untuk membantah itu. Beliau hanya melakukan negasi. Nah kemudian yang terutama untuk Ardiansyah. Nah ini gini loh. Jadi ketika kita diskusi itu cermati dari awal. Nah ini kok tiba-tiba datang nyalah-nyalahin mengatakan apa? Oh ini dari pernyataan kebenaran dan fakta kok jadi filsafat. Lah memang dari awal saya ngomong filsafat. Sangat tenan mas. Jadi lain kali itu datang dulu, cermati dulu, baru bicara. Anda tidak tahu dari mana mau kemana, udah bicara. That's it, you are silly. Anda memalukan. Mas Ardi, mohon maaf, sorry itu saya. Anda memalukan. Yang saya dari tadi sampaikan ke Mbak Rifa itu adalah data bagaimana orang yang cinta ilmu itu seperti apa. Itu. Nah itu ya. Terus tiba-tiba Anda menyatakan, oh itu salah. Kemudian Anda nggak nyimak, it's so silly. Lain kali simak dulu, cermati dulu, baru. Ini nasihat teman ya. Oke, saya masih anggap Anda teman. Dan semuanya ya. Oke. Terus kemudian masalah laut bertemu. Come on mas. Tidak ada namanya laut bertemu dan itu membuktikan bahwa buku telepon saya ini benar. Nggak ada. Itu simply illogic gitu loh. Kemudian saya tahu ya, bahkan abad 2 abad sebelum Masehi orang Yunani itu udah menyelam di bawah laut untuk nyari air tawar. Itu tuh sudah ada. Kemudian mengenai 1 Yohanes 5:7 nih, saya izin ya, mohon dimatikan dulu Bang ini. Nih ya. Jadi ketika ini sebenarnya udah keluar dari tema ya. Ini sebenarnya harusnya, mohon maaf Mbak Rifa, Anda saya kasih kartu merah. Tema. Kita bicara kesejarahan kok itu udah Anda harusnya kena kartu merah ini Mbak Rifa. Oke. Cyprianus 250 Masehi sudah mengutip tentang Bapa, Putra, Roh Kudus ketiganya adalah satu. Tuh. Clement dari Alexandria. Kemudian Tertullianus. Ini bukti-bukti dari Bapak Gereja. Bahkan ya Mbak ya. Nih, lihat nih. Lihat nih. Perdebatan Athanasius dan Arius di konsili tadi Anda mengatakan 380 kan? Logik kita, gunakan logik kita, benar-benar kita pilih
mana Ya. yang sesuai dengan sejarah. Pertanyaan saya belum dijawab ya. Ya sama. Pertanyaan saya belum Gue juga dijawab ya. dijawab. Nggak Wah, ada yang parah jawab. ini. Jadi teman-teman dengar ya, dengar. Jack kita mengajak kita untuk meletakkan kebenaran secara universal. Karena dia sudah meletakkan itu, maka harusnya dia yang membuktikan dulu bahwa Bible-nya itu luput dari cacat logika. Dia bilang begini, kita kan bawa fakta historis Mbak, kok Mbak malah masuk ke kritik teks, sedangkan otoritatif saja udah cacat, apalagi sejarah, kan aneh. Nah, buktinya gini ya, kenapa saya harus masuk ke ranah kritik teks? Inilah pembuktian bahwa bagaimana sebuah kitab suci yang cacat secara yang bisa dikritiki teksnya, yang juga banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya, lalu dijadikan parameter kebenaran, lalu dikuatkan dengan kebenaran sejarah gitu. Sementara kita tahu sedangkan sejarah aja tidak absolut kebenarannya. Itu maksud saya, Jack. Katanya kamu radikal. Ayolah radikal. Contohnya kan kenapa memang kitab kamu, informasi yang ada di kitab kamu itu tidak bisa diambil kebenarannya? Karena begini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Lalu dituliskan di sini silsilahnya. Ini saja kita nggak tahu akademis bagaimana ini bisa dikatakan akademis. Secara otoritatif kitab kalian saja, penulis kitab Lukas saja menulis sumber itu dari anggapan orang. Nggak tahu apakah Cahyono atau Markona ini orang ini. Kita tidak tahu apakah si Cah ini adalah penulisan dari tetangganya, mamanya, nenek kakeknya, kita nggak tahu. Siapa ini orang-orang ini? Kalau kita bicara tentang anggapan orang, bahkan Yesus pernah dianggap ODGJ. Bahkan pernah dia dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Berarti fondasi keberkeyakinan kalian itu semuanya atas tuduhan orang. Nah, jadi kita kalau bicara tentang sejarah yang kita sepakati bersama, tidak ada yang bisa kalian kritik dari Al-Quran. Kenapa kami tidak membantah adanya penyaliban? Kan saya sudah bilang dari awal, yang dibantah oleh Al-Quran adalah orang yang disalib itu adalah Ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Kenapa? Karena makanya saya bawa tentang sejarah Musa. Kenapa kalian merasa aneh ketika Ibnu Maryam diselamatkan sementara Yunus juga diselamatkan, Musa juga diselamatkan? Itu maksud saya tadi. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu tidak tertolak secara logika kamu atau ilmu filsafat kamu itu, Jack. Kalau kamu mengajak saya berpikir radikal, ayo buktikan kitab kamu itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, ketika ada bidat yang mengutip bahwa ini salah, ini kita nggak terima, ini yang membawa adalah Gnostis, ini yang membawa adalah ini begini bidat. Lalu ternyata dalam kitab kamu ada sebuah ayat yang pertama sekali dikutip oleh bidat dan itu masuk, bahkan itu adalah catatan kaki yang menyelinap masuk ke dalam ayat. Kalian pegang sebagai fakta kebenaran, pokoknya benar. Ini dari Roh Kudus, ini dari Roh Kudus. Katanya kamu itu radikal. Gimana sih, Jack? Saya dari tadi menunggu metodologi kamu membuktikan bahwa firman yang sampai kepada Moses itu by sejarah. Tuhan pernah melayang-layang itu. Oh, ini sejarahnya ada, Mbak Rifa. Dibuktikan pernah ada hawan dingin di sebuah daerah dan tumbuh salju misalnya. Karena bekas Tuhan melayang-layang, Mbak Rifa. Atau air itu pernah berputar-putar pada tahun sekian, Mbak Rifa. Atau ada kok Taman Eden, Mbak Rifa. Taman Eden itu pernah loh, Mbak Rifa. Dia muncul di Irak misalnya. Kemudian sudah tenggelam di banjir Noah. Ada sisa-sisa penemuannya. Ini kita tunggu. Menipu publik mereka lakukan ketika membaca data tidak pernah utuh. Ternyata Talmud yang dia katakan baru ditulis 350 Masehi, sekali lagi, was completed. Penyusunannya itu selesai pada tahun 350 Masehi, bukan 350 Masehi baru ditulis. Mengerti bahasa Inggris atau kamu sedang menipu data? Jadi catatan Talmud tersebut telah dimulai sejak abad pertama dan selesai pencatatannya memang pada tahun 350 Masehi. Jadi janganlah menipu di publik sekali lagi. Dan yang kalian katakan sebagai bukti sejarah, jangan potong-potong saya, jangan potong-potong. Oh, sumbernya bible.uk. Bisa bahasa Inggris, Erben? Bible.uk. Bisa nggak bahasa Inggris? Jangan potong-potong waktu muslim lah. Gimana sih? Oke, lanjut. Bible.uk. Oke. Sekarang ada sebuah fakta menarik ini saya bawa. Seorang historian abad ke-19 atau abad ke-20 namanya Arthur Weigel. Dia menulis sebuah buku bestseller di kalangan pagan Kristen ya, The Paganism in Our Christianity. Seorang historian, Arthur Weigel, dia mengkritik habis ini catatan sejarah tentang penyaliban Yesus yang kalian anggap sebagai sebuah kebenaran. Yang ingin saya garis bawahi dengan narasi indah saya, dia mengkritik bahkan sebagai catatan primer yang paling dekat dengan kematian Yesus dikatakan Justus of Tiberias. Apa yang dia katakan? Bahwasanya menurut dia nih, sekali lagi menurut dia, sebentar bro. Oke. Menurut dia bahwasanya catatan ini telah mengalami berbagai macam penyaduran ulang dan tidak ada bukti konkret bahwa mereka telah melihat secara langsung atau sebagai saksi mata. Dan naasnya, dia mengkritik bahwa catatan tersebut telah diubah berkali-kali. Apa referensi Mata Ali? Kalian bantah ini buku. The Paganism in Our Christianity. Karangan siapa? Arthur Weigel. Bukan seorang Muslim, tetapi seorang British Christian berkebangsaan Inggris, dan dia seorang Kristen taat. Tetapi karena tanggung jawab sains, dia harus menjelaskan ini kepada publik bahwa tidak bisa dibenarkan catatan yang kalian sebut sebagai bukti otentik sejarah. Jadi tolong sekali lagi, jika memang ingin mengkritik atau menguji sebuah kitab suci dengan pembuktian sejarah, berikan saja satu data.
di mana para zombie kudus pernah bangkit dan menampakkan diri di kota Yerusalem. Lanjutkan teman-teman. Apa? Gedein line saya, host. Matiin dulu waktunya, host. Waduh, Jack kita ini nggak konsisten. Oke, Jack kita tadi bilang kebenaran secara universal, secara radikal, dan secara asumsi. Ternyata berubah menjadi cara berpikir filsafat. Ini kan yang dia tunjukkan ini ternyata sistematika berpikir filsafat berbeda gitu loh. Coba kita cek sekarang ya. Kebenaran of truth ya, korespondensi of truth ya. Nih, suatu pernyataan dikatakan benar jika sesuai dengan fakta. Kita cek sekarang. Mati dulu, host. Waktunya, host. Oke, kita cek sekarang. Di Quran Ar-Rahman ya kan, dia membiarkan dua laut tawar dan asin saling bertemu. Oke? Sudah jelas 1400 tahun yang lalu dari mana Rasulullah tahu gitu loh. Tetapi kita cek kebenaran di sini nih. Taruh dulu, matiin dulu, host. Matiin dulu, host. Nah, kita cek ya, kita baca ya. Dari ayat 24 ini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. 1, 2, kitab Nabi-Nabi, Ketuvim. 3, kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana korespondensinya mana? Korespondensi of truth, truth-nya mana? Mana kebenarannya? Coba buktikan. Ada bawakan saya data fakta buktinya bahwasanya Nabi Muhammad mengutip dari penelitian pada saat abad kedua tadi katanya, orang Romawi atau Yunani tadi. Silakan buktikan, silakan Ustaz Ali. Oke, saya ingin berikan waktu kepada Jibril dulu, belum bicara dari tadi. Nanti saya masuk ke di sesi selanjutnya. Silakan Bang Ali, silakan. Silakan Bang Ali. Oke, kalau tidak ya udah mainkan aja. Oke, siap. Susah ya kalau kita mulai membahas kitab yang udah dikanonisasi 19 kali, itu 400 tahun setelahnya. Di sini kita bisa lihat kanonisasi yang 360 aja di tahun 360 sama yang di tahun 400 itu udah beda. Maksudnya di Genesis di sini ada 3.700 lines, di sini 4.500 lines. Di Exodus 3.000 line, di sini 3.700. Jadi di situ udah 700 per kitab. Habis itu di bawahnya di sini nggak ada Acts of di sini nggak ada Barnabas nih di sini. Tapi di sini ada Barnabas. Nih, 850 lines. Itu satu. Dan kalau soal keraguan penyaliban itu sampai detik ini ya, kita bisa lihat ini iklan deh. Berita di The Times of Israel. Ini bisa dicek nih, The Times of Israel, langsung dari Israelnya. Jadi ada di box ini bukti penyaliban. Nah, ini fotonya, ini foto disalib di tumit. Nah, di sini disebutkan 2000 tahun yang lalu Yahudi bernama Yehohanan. Nah, ini ada tiba-tiba kakinya. Nah, jadi di Israel sendiri itu sesuai surat tadi itu memang masih diragukan. Jadi yang sebenarnya yang dibunuh ini siapa? 2000 tahun yang lalu. Sementara di sini disebut convicted Roman Empire. Tapi hasilnya kenapanya nggak jelas. Gitu loh. Coba dicek deh. Ini karena sampai Yahudi sampai sekarang tuh masih mempertanyakan. Itu aja sih. Sampai jam berapa nih ya? Izin mungkin aku serahkan ke Bang Jibril dulu ya untuk gantiin aku sebentar, soalnya aku lagi mau makan. Bang Jibril ambil bagian aku terus ya sampai ini. Siap. Rifa jangan banyak-banyak makannya, udah malam ini. Laper dengar Jack kita. Betul Mbak Rifa, betul. Jack, Jangan banyak makan Mbak Rifa. Jack, lu Iya, pakai gimana, akun ini aja. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan bahkan menyimak suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dan pastinya sangat memberkati dan juga mencerdaskan kita semua, di mana kita bisa melihat ketika kebenaran itu dinyatakan, diberitakan. Hal ini membuat banyak orang yang pada akhirnya mengerti, memahami. Akan tetapi ada juga orang-orang yang masih saja mengeraskan hatinya sehingga mereka kepanasan dengan data-data yang dibawakan oleh para apologet Kristen yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana para apologet Kristen yang di dalamnya ada Bang Jack, ada Urban Channel, dan juga ada Elia Miron, di mana mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan
menetapkan iman mereka kepada Uniriva dan juga orang-orang yang pastinya menyaksikan debat tersebut. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika mereka membawakan sebuah data historis dan juga argumen mereka, semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Karena apa? Karena yang mereka bawakan, yang mereka beritakan, yang mereka utarakan, semuanya itu berdasarkan iman, kepercayaan orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus sendiri. Dan kita juga bisa menyaksikan dan melihat ketika semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Uniriva dan bersama kawan-kawannya itu bisa dijawab dan bisa dibuktikan kebenarannya dengan data-data historis yang dibawakan oleh teman-teman para apologet Kristen. Hal ini membuat mereka yang bertanya akhirnya tidak terima, sehingga mereka juga mencari cara bagaimana untuk bisa terus menyerang bahkan menjatuhkan iman kekristenan. Seharusnya hal ini menjadi suatu perenungan. Karena apa? Karena Uniriva bersama dengan teman-teman yang lainnya, mereka terlalu banyak mempelajari tentang iman kekristenan sampai akhirnya mereka melupakan iman mereka sendiri atau keyakinan mereka sendiri. Dan hal ini juga menjadi suatu doa untuk kita, supaya ketika Uniriva dan juga teman-teman yang lainnya selalu menentang iman kekristenan dengan data-data yang mereka punya, kita berdoa supaya mereka sendiri bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu kita cerdas dalam berdiskusi atau berdebat, dengan kita juga bisa mempertanggungjawabkan setiap data dan argumen yang kita bawakan, dan pastinya semuanya itu harus bisa dipastikan dan dibuktikan kebenarannya. Dan untuk teman-teman para apologet Kristen, kiranya mereka tidak berdoa supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar sukacita kebenaran itu kepada orang-orang yang selalu saja mengusik-musik iman kekristenan dan berusaha menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristenan. Dan kiranya melalui video ini atau debat ini kita semua boleh dicerdaskan, dan kita semua boleh melihat bagaimana ketika kebenaran itu bisa dibuktikan dan dinyatakan. Oke teman-teman, sampai di sini video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.